Oke, kita sudah di video yang kedua. Kali ini kita akan bahas materinya ya. Sebelum slide ini sebenarnya ada satu materi, tapi saya skip dulu ya. Kita bahas mengenai app UI design. Nah, di sini saya juga sudah membuka Android Studio nanti untuk kita lihat demo sedikit ya. Nah, yang saya alami seperti ini nih, memorinya kepakai lumayan banyak ini. Ya, ini kalau dilihat di toolnya ini kurang dari 1 GB yang free. Kalau saya cek dari command line ya 270 mega, kurang dari 500 ya. Tapi ada available di sini 3,8, ini masih bisa dipakai sebenarnya. Terus kemudian memori swapnya juga sudah kepakai 5 mega. Nah, ini sangat sangat boros ya ini. Jadi ini alasannya kenapa terakhir itu saya buat pengumuman ya. Kalian bisa untuk menggunakan selain Android Studio ataupun Kotlin sebagai alternatif untuk mengerjakan tugas proyeknya ya, seperti yang sudah saya cantumkan di Classroom ya. Jadi ada ya fleksibilitas untuk menggunakan tool yang lain, karena saya sendiri pun sekarang terasa kesulitan menggunakan Android Studio karena hardware-nya kurang memadai ya itu. Oke, mungkin nanti untuk tahun-tahun berikutnya ya perlu didesain ulang ini untuk perkuliahan terutama teknisnya ya, agar masih bisa jalan, tapi untuk toolnya masih bisa juga dipakai tanpa harus kita bergantung pada hardware yang speknya tinggi. Oke, ada beberapa aspek yang nanti perlu kita ketahui ya untuk mendesain UI ini. Oke, yang pertama styling atau timing ya, atau tema dari aplikasi Android. Nah, di sini bagaimana aplikasi ini terlihat ya, ini secara visual di sisi user, supaya tampilan aplikasi nanti terlihat konsisten ya. Jadi warna-warnanya misalnya nanti ada app bar atau header, kemudian nanti warna tombol dan sebagainya, itu nanti bisa kita buat seragam lewat namanya tema ya, atau style. Oke, kita langsung lihat aja bagaimana stylingnya kalau di Android ya di sini. Jadi kalau kita buat tema nanti keseluruhan ya, setiap halaman, setiap screen itu akan memiliki tampilan yang konsisten. Oke, kita lihat aja contohnya. Ada di folder res, values, kemudian nanti ada themes.xml ya. Ini kita bisa lihat di project Android. Ini standar hasil generate project ya. Kita coba lihat di folder res, kemudian nanti ada values, kemudian ada themes ya di sini. Nah, di sini ada themes.xml di situ. Nah, kita bisa lihat di situ ada beberapa properti, ada color primary ini. Nah, color 500 ya, ini kalau kode apa ya, RGB atau apa ini saya tidak terlalu hafal istilahnya ya. Nah, kita menentukan warna-warna yang nanti dipakai di tampilan atau di UI, di layout XML kita ya. Nah, ini color primary-nya warna ya agak biru begini, tapi di sini dia masuknya purple atau ungu ya. Ini kodenya 6200 EE. Kemudian ada color primary varian. Nah, ini hasil generate ya, jadi tidak saya buat sendiri, agak lebih gelap ya. Kemudian ada
warna putih di sini, kemudian color secondary ini warna agak hijau ya, teal. Color secondary varian, color on secondary ini black. Nah ini bisa kita ubah-ubah ya, ini sesuai kebutuhan. Nah terus kalau misalnya ini ya kita sudah buat satu tema seperti ini, nanti kita bisa pakai di aplikasi ya, agar setiap screen yang ada di aplikasi nanti tampilannya seragam. Nah, untuk memasukkannya, nah di sini kalau di slide ya kita masukkan di Android manifest.xml ya, di situ. Di dalam tag application nanti ada activity Android .2 theme ya, di situ kita bisa cek. Nah di sini ada activity ya. Oke, di sini belum kita terapkan ya temanya. Ternyata di dalam aplikasi ya, application ini agak sedikit berbeda. Jadi tidak di setiap activity ya. Kalau di contohnya ini di dalam setiap activity nanti kita tambahkan Android theme. Kalau di sini hasil generate Android Studio itu di dalam application ya. Di dalam application ada Android .2 ini theme ya, ini style theme review. Nah ini arahnya kemana? Nah di sini ada dua ya, ini ada yang tadi res values res kemudian slash values slash themes.xml itu. Nah ini ya. Nah hanya ke situ. Nah ini nanti dipakai di dalam aplikasi ya, tadi masuk di manifest. Terus satunya lagi, ternyata ada satu lagi, ada res slash values naik slash themes.xml. Nah ini satu folder ya ini. Nah ini warnanya agak sedikit berbeda. Ini untuk apa ya, varian night color atau dark theme ya kayaknya. Jadi kalau sekarang biasanya ada tampilan yang warna cerah sama warna gelap gitu ya. Jadi Android juga bisa kita pilih warna cerah ya, biasanya nanti warna utama backgroundnya itu putih. Kalau yang warna gelap nanti background belakang biasanya hitam. Nah sepertinya ini kepakai kalau ini ya OS Android kita set ke dark time-nya itu. Jadi nanti yang dipakai adalah themes.xml yang naik ini. Oke. Setelah saya googling ya ini, jadi tadi di themes ini ada dua. Yang pertama themes.xml, yang kedua themes.xml naik ini. Penjelasannya mulai ini ya, Android Studio 4.1 nanti setiap project memiliki dua file XML untuk time ya, satu untuk light, yang satu untuk dark mode ya. Dark mode ini akan dipakai kalau ini nanti kita melakukan enable ya, ini dark mode pada aplikasi ya, ini biasanya lewat pengaturan di Android. Oke. Di situ ya bedanya. Nah, dark mode ini biasanya nanti yang aplikasi jadi background hitam itu ya. Saya kira kalian sudah pernah ini menggunakan dark mode di Android. Oke, ini kalau hasil generate seperti ini bisa juga nanti kita definisikan sendiri ya warna-warnanya gitu. Oke, selanjutnya kita lihat di slide ya, refer to theme attribute in a layout. Nah ini, jadi warna-warna yang sudah kita buat di themes.xml itu bisa kita gunakan ya untuk ya mewarnai komponen-komponen yang ada di layout, ada di file XML activity kita. Ya, misalnya nanti
Seperti ini, kita punya linear layout, kemudian kita kasih warna backgroundnya ini pakai ATTR ya, kemudian ini adalah nama atributnya, color, surface, dan sebagainya. Oke, kita lihat contohnya. Ini ada file XML biasa, isinya adalah teks ya, ini tag view. Nah, ini backgroundnya putih ya, kalau yang ini bukan ya, ini apa ya, ini untuk menunjukkan komponen apa yang ada begitu. Kalau tampilan yang kita dapatkan di ponsel nanti yang putih ini. Oke, terus kita lihat yang themes.xml yang kita punya ya. Di sini tadi ada color primary varian, color primary, color secondary lah ini. Nah, ini bisa kita pakai item-item ini ya, nama itemnya ya. Oke, kita lihat misalnya di sini activity main ya, ini layoutnya, ini constraint layout saya tambahkan pakai atribut background ya, terus tanda tanya ATTR, terus misalnya color secondary ya, ini kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, sekarang backgroundnya ada warnanya, kalau sebelumnya warnanya putih ya di situ, sekarang warna apa ya, ini bisa dibilang Tosca ya itu. Oke, itu menggunakan atribut tema pada sebuah layout, yaitu pakai ATTR, kemudian slash nama itemnya ini. Oke, selanjutnya ini penjelasan mengenai style. Style ini kalau yang tadi ya di Android Studio ditulis di themes.xml. Nah, di sini kita punya style, nama stylenya apa, terus ada berbagai item ya, ini color apa, warnanya yang kita tulis dalam kode. Oke, di sini penjelasan style adalah koleksi dari atribut view. Nanti kita menggunakan style untuk membuat ini ya, koleksi atau ini kumpulan ya, informasi styling yang bisa digunakan kembali atau reusable. Di sini misalnya warna-warna tadi ya, jadi misalnya kita mau pakai warna yang ya sama ya, misalnya untuk tombol, kemudian nanti untuk mungkin widget apa begitu, warnanya itu sama, daripada ditulis nanti warnanya beberapa kali begitu ya di setiap widget, kita bisa tulis cukup sekali saja di dalam style, kemudian kita reuse ya, kita panggil nama atributnya tadi begitu. Terus misalnya font size ya, nah, ada banyak halaman atau banyak screen, kemudian setiap screen ada teksnya, yaitu misalnya teksnya kita buat ukuran teks atau fontnya ini ya tertentu, spesifik berapa begitu ya, daripada di tulis berulang kali di setiap widget tag view ya, kita bisa lakukan styling nanti di dalam style, definisikan font size-nya gitu. Oke, ini teknis saja bagaimana deklarasi style namanya apa, kemudian item-itemnya ya, ini mirip seperti yang sudah digeneritkan oleh Android Studio. Oke, tambahan ya, ini style ini bisa juga kita ini ya manfaatkan. Kalau tadi style secara umum kita pakai di aplikasi ya, tapi misalnya kita mau secara khusus saja ya untuk diterapkan pada teks atau font begitu. Oke, kita akan membuat style ya di sini untuk nanti kita gunakan pada font yang di sini, misalnya memuat warna teksnya, kemudian ukuran dari teks tersebut. Oke, untuk membuatnya kita bisa ini ya, bikin tag style baru di dalam res values,
kemudian style.xml, atau kalau di sini ini ya, di res values saya masukkan ke dalam times ya. Sebentar, oh ini bikin baru ya, berarti kita bikin values di sini, kita bikin baru file baru ya di dalam res values styles.xml. Oke, terus nanti kita akan membuat baris ini. Oke, kita tambahkan ya ini di res, kemudian values, bikin file baru stylus.xml. Nanti kita tambahkan resource XML NS toolsnya ini http schemas_android.com/tools ya. Ya, terus ini kita bikin tag style, namanya description style ya. Terus kita bikin 2 item, ada text color dan text size. Untuk colornya kita ngikut saja seperti yang di slide, warna hijau ya ini. Terus text size nya 16. Nah, kemudian nanti kita pakai di tag view ya di sini. Oke, kita punya tag view di activity main.xml. Nah, ini terakhir seperti ini. Nanti kita terapkan stylenya untuk hello world yaitu. Nah, ini kita buang saja backgroundnya supaya backgroundnya putih ya. Terus kita gunakan di dalam tag view. Nah, ini tag view ya. Kita lihat, oh kita pakai style ya di situ. Nah, di sini ada style. Terus kita pakai add ya. Add style. Kemudian namanya tadi description style ini. Nah, kita simpan, kemudian kita lihat previewnya ya. Nah, sekarang warna teksnya jadi hijau yaitu. Kalau sebelumnya adalah hitam ya. Oke, kalau misalnya ini mau kita ubah lagi, ini misalnya kita tambah ukuran fontnya jadi 24 ya misalnya. Nah, ini jadi lebih besar. Kemudian warnanya sama, atau kalau mau diganti kita bisa ganti ya, nanti terserah ya, nanti bisa di coba-coba warna-warna yang ada ya, ini misalnya seperti ini. Oke ya, itu penggunaan style dalam widget. Oke, kita lanjutkan di dalam resource ini ya, atau folder res itu adalah resource directory. Selain di sini ya, kita punya file untuk layout activity, kita punya file-file yang digunakan untuk keperluan yang lain ya. Misalnya di sini ada menu, ini untuk membuat item-item menu. Kemudian ada drawable, ini untuk kita misalnya menggunakan icon ya, di situ kita bikin resource untuk gambar icon. Kemudian ada bitmap, ini untuk gambar juga ya, sedikit ya hampir sama lah bitmap sama drawable. Kemudian navigation, ini untuk navigasi menu. Terus yang tadi kita pakai adalah values ya, tadi ada tema, kemudian bisa juga nanti untuk mendefinisikan warna ya nanti. Jadi kita punya warna-warna custom ya, kemudian kita sering pakai ya, nanti dijadikan satu saja di colors.xml. Kemudian terkait ukuran ya, ini nanti ada dimensions.xml. Kemudian ada string.xml, ini untuk teks ya nanti. Jadi apa tulisan yang muncul di sebuah tombol, tulisan yang nanti misalnya muncul di bar yang di atas begitu ya, baris atas, kemudian tulisan yang muncul untuk
ada suatu halaman ya, pada suatu halaman itu bisa kita jadikan satu. Nanti kita definisikan di string.xml. Nah, ini bisa juga nanti kita buat, misalnya ya, kita bikin aplikasi untuk dua bahasa, satunya bahasa Indonesia, satunya bahasa Inggris ya ini. Nah, tampilan ketika dibuka dalam bahasa Indonesia dengan ketika kita setting bahasa Inggris ya nanti tulisannya berbeda. Nah, itu ini didefinisikan di situ di string.xml. Nah, jadi misalnya kalau smartphone-nya disetting ke ini ya, OS Android-nya diatur menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita bikin string.xml yang isinya adalah teks-teks yang dipakai pada aplikasi kita tapi dalam bahasa Indonesia gitu. Terus kita bikin lagi string.xml pada folder yang berbeda untuk menampung itu. Kalau Android-nya diatur menggunakan bahasa Inggris, nanti otomatis ya berbeda ya tulisannya, begitu menu-menunya. Nah, itu tadi penggunaan string.xml, tapi di sini belum saya demokan ya itu. Oke, selanjutnya color resources. Nah, ini ketika kita mungkin membuat tampilan aplikasi menggunakan warna-warna custom ya di sini. Nah, kita bisa menyimpan jadi atribut. Nah, nanti misalnya ada warna purple atau ungu ya, ungunya juga mungkin ada berbagai macam. Nah, kita nanti definisikan berdasarkan kode ya di situ, tanda pagar, kemudian kode warnanya apa. Nah, kita simpan sebagai nama warna nanti. Nah, ini kita simpan di colors.xml. Nah, coba kita lihat ya, di sini ada folder res, kemudian folder values, ada colors.xml di sini. Nah, di sini misalnya ada warna black dan white ya. Untuk black kodenya seperti ini, untuk white kodenya FFF ini ya. Nah, ini nanti kita gunakan pada aplikasi. Jadi kita memudahkan ya. Misalnya menggunakan warna biru ya, nanti biru yang standar, atau agar birunya konsisten ya, kita nanti pilih kode warna untuk biru apa, terus kita simpan sebagai color name. Nah, kemudian di layoutnya ya, activity main.xml ya, di sini kita bisa nanti pakai ya, misalnya untuk teks tadi ini saya ganti ya, pakainya text color ini. Nah, kita pakai add color ini untuk menggunakan warna yang dari color resources ya. Nah, misalnya di color tadi ada purple yang 200 ya, ini kita bisa pakai purple 200 ya. Otomatis warnanya nanti ya ini ya, seperti yang sudah didefinisikan tadi, color purple 200 agak ungu begitu. Oke, ini soal penggunaan color resources. Kemudian dimension resources. Nah, ini coba kita lihat di folder res values, tapi di sini tidak ada ya. Ini nanti kita bisa bikin dimensions.xml. Nah, nanti kita bisa misalnya mendefinisikan margin ya, supaya konsisten ya. Misalnya kita mau membatasi antara widget pertama dengan widget yang kedua begitu ya, atas bawah kita kasih jarak berapa, misalnya 16 ini dp begitu, kita kasih nama top margin. Nah, top margin ini bisa kita pakai supaya jarak nanti bisa konsisten ya. Itu kita bisa bikin ini misalnya
XML biasa atau file biasa saja, new file, oke, namanya dimensions.xml ya. Nah, kita kasih seperti tadi. Ini enggak, coba saya samakan aja. Oh, resources, kita bikin resources atau apa ini di sini ya, betul ya, resources. Oke, terus misalnya top margin 16 density pixel. Oke, sudah. Atau mau kita custom jadi 18 ya ini. Terus kita bikin misalnya di activity main ini ada tambahan satu tag view baru ya ini. Oke, width-nya wrap content, height-nya juga wrap content saja. Terus kita kasih teksnya misalnya aplikasi Android begini ya. Kita lihat di desainnya munculnya di atas. Oke, kita taruh di sini. Terus ini mau saya kasih jarak ya, supaya dia jarak dengan atasnya ini tadi pakai atribut dimen top margin ini. Nah, kita lihat di kode. Terus kita kasih karena pakai constraint layout ya ini. Coba dikasih constraint aja. Nah, misalnya seperti ini. Kiri kanan 0 saja. Khusus untuk yang atas nanti mau saya kasih saya pakai top marginnya ya, yang baru saja dibuat di dimens. Oke, margin top ini pakai, nah, kita pakai dimen. Nah, ini ada dimen top margin. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya, ini dia jarak dengan atas adalah 18 density pixel sesuai yang ada di sini. Oke, itu penggunaan dimension resources. Oke, ini untuk video kedua, nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.